Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang lagi di channel YouTube Share Knowledge. Kali ini saya akan berbagi tentang belajar bahasa Inggris lewat video di YouTube. Nah, ini ada salah satu video di channel YouTube orang lain, ini Letterday Kids nama channelnya, judulnya The Angry Bee, a Story About Forgiveness. Nah, di videonya di sini tidak ada subtitlenya, maka saya buatkan tutorialnya memahami bahasa Inggris yang ada di video ini. Jadi kalian tonton aja videonya di sini, di channel ini, Letterday Kids ini. Kemudian saya jelaskan arti teksnya di sini. Saya jelaskan subtitlenya di sini, termasuk grammarnya juga ya. Jadi ini untuk pemula saja. Jadi saya jelaskan artinya dan grammarnya sekilas. Oke, dimulai dari sini. In a beautiful meadow up in a tall tree, there lives a colony of bees. The bees were all friends. In itu di, a beautiful meadow, itu sebuah beautiful meadow, padang rumput yang indah. Susunan kata benda dan kata sifat di bahasa Inggris terbalik dengan bahasa Indonesia. Kalau rumah yang indah di bahasa Indonesia, maka indahnya taruh depan, beautiful house, seperti ini, beautiful meadow. Up itu di atas, in di, a tall tree, sebuah pohon yang tinggi, jadi tingginya di depan. Kemudian there, di sana, lived, tinggal, a colony of bee, sebuah colony of bee, koloni lebah, seperti di gambar ini. Kemudian the bees pakai s itu berarti banyak. Jadi untuk kata benda yang beraturan, kalau lebih dari satu itu ditambah s atau es. The bees, lebah-lebah itu, lebah-lebah tersebut. The ini gak ada artinya sebenarnya, cuma di bahasa Indonesia mirip dengan kata tersebut. Contoh lainnya misalkan, saya melihat seorang anak tersebut. I saw a kid, the kid, pakai the. Kemudian ada were, ini tidak ada artinya juga. All friends, semuanya teman. Were itu to be istilahnya di bahasa Inggris. Kalau sekarang itu pakai ada tiga, ada is, am, dan a. Seperti bilang, saya seorang siswa, I'm a student. Tapi kalau dulu, misalkan saya sekarang sudah jadi polisi, kita bilang dulu, maka kita bilangnya I was. Kalau mereka, they were. Seperti ini. Bees-nya kan banyak, mereka. Maka menggunakan were. The bees were all friends. Jadi to be ini digunakan ketika predikat kalimatnya, pokoknya setelah yang dibicarakan, kalimat itu kan subjek dan predikat. Predikatnya itu bukan kata kerja, tapi berupa kata benda, kata sifat, dan keterangan. Maka menggunakan to be. Contoh misalkan, I was elementary student 10 years ago. They were elementary student. Siswa itu kan benda. They were here yesterday. Di sini itu tempat. Kemudian contoh lainnya misalkan, he was my classmate. They were my classmates. Dulu pakai were. My classmates itu kata benda. Atau sifat, kakek misalkan, he was strong when he was young. Jadi seperti ini. The bees were all friends. Kan ini cerita, maka pakai were. Oke, yang berikutnya, when they were flying together, sometimes the bees would accidentally run into each other. Nah, to be juga digunakan pada kata kerja, tapi kata kerja menggunakan verb ing. Ada satu lagi sebenarnya ketika pasif. Nah, contoh ini, when. When itu kapan, tapi ketika di tengah itu artinya ketika. When they were flying together, ketika mereka were flying, sedang terbang. Fly, terbang, flying, sedang mirip dengan kata sedang terbang di bahasa Indonesia, tapi tidak selalu begitu.
ketika mereka sedang terbang together, bersama. Kemudian sometimes, kadang-kadang, the bees would accidentally run into each other. Kadang-kadang ada lebih dari satu lebah, ini pakai S. Lebah-lebah tersebut, accidentally itu secara tidak sengaja, accident itu kan kecelakaan ya, tidak sengaja, run into each other. Run itu lari ya, tapi kalau lebah itu bukan berlari, tapi dia terbang. Into each other itu saling, berarti bertabrakan maksudnya di sini. Nah, ada kata would di sini. Would itu bentuk kedua dari will, artinya akan. Nah, tapi di sini itu maknanya would itu juga digunakan ketika membicarakan spekulasi. Jadi kita belum begitu yakin, bisa jadi ya, bisa jadi tidak. Nah, di sini itu bisa diartikan kalau bahasa Indonesianya, kadang-kadang lebah-lebah itu akan mengalami tabrakan, begitu. Ya, bisa jadi ya, bisa jadi tidak. Jadi menggunakan would bisa diartikan akan mengalami kecelakaan bertabrakan, bisa jadi begitu. Oke, jadi ini artinya ketika mereka sedang terbang bersama, kadang-kadang lebah-lebah tersebut akan mengalami tabrakan atau bertabrakan satu sama lain secara tidak sengaja. Accident ditambah li itu dengan tidak sengaja. Oke, saya jelaskan juga sedikit. Tambahan ly ini adverb of manner istilahnya. Contoh misalkan slow itu pelan, slowly dengan pelan. Oke, yang berikutnya, I'm sorry, the bee would say. Ada would lagi di sini. Maafkan saya. Jadi lebah itu akan berkata begitu, akan berkata. That's okay. Gak masalah. That's okay. Itu okay. Itu baik-baik. Okay. Itu gak masalah. That's okay. I forgive you. Saya maafkan kamu. The other bee would say. Lebah yang lain akan berkata. And the bees would keep flying together. Dan lebah-lebah tersebut akan terus. Keep itu bisa menjaga ya, tapi di sini artinya terus terbang bersama. They went on flower hunts together. Mereka, went itu pergi, bentuk kedua dari kata go. On, went on ya, itu phrasal verb. Jadi go on itu bisa bermakna terus, go on. Bisa juga bermakna memulai atau bisa diartikan pergi saja. They went on flower hunts together. Mereka pergi flower hunts. Hunts itu berburu, berarti berburu bunga bersama. They had bee races together. They worked together. They had bee races together. Mereka had itu mempunyai, bentuk kedua dari have. Ya, tapi artinya di sini bukan mempunyai lomba ya. Artinya mereka melakukan lomba lebah bersama. Kemudian they worked together. Mereka bekerja bersama. Worked itu suaranya seperti letupan T ya, ed-nya itu. Jadi untuk kata kerja berakhiran P, kemudian K, kemudian SH, CH, dan semacamnya, itu suaranya seperti T. Worked, stopped, begitu. Together, bersama. Mereka bekerja bersama. Kemudian, and they flew away up high into the sky together. Dan mereka, flew itu bentuk kedua dari fly, terbang. Flew away up, terbang jauh ke atas, tinggi, high, into the sky, ke langit bersama. The bees were happy. Lebah-lebah tersebut bahagia. But one day, something different happened. Two bees crashed into each other
I'm sorry, said the first bee. You got in my way, the angry bee said. I'm not flying with you anymore. But one day, tapi suatu hari, something different, sesuatu yang berbeda, happened, terjadi. And itu suaranya pakai letupan D ya, bukan T, happened. Beda dengan stopped. Jadi terjadi, pakai ed karena ini cerita ya. Two bees, dua lebah, crashed, suaranya T, crashed into each other, bertabrakan satu sama lain. I'm sorry, maafkan saya, said the first bee, kata lebah yang satunya, yang pertama. You got in my way, kamu menghalangi jalanku, itu maksudnya. Got itu get ya, tapi di sini get in, kamu berada di jalanku, artinya menghalangi. You got in my way, kamu di jalanku, menghalangiku. The angry bee said, lebah yang marah berkata, said, bentuk kedua dari say. I'm not flying with you anymore. I'm itu singkatan dari am ya. I'm not, tidak, flying, terbang. Saya tidak terbang. Tapi di sini ing itu sedang ya, tapi di sini bukan sedang. Jadi bentuknya verb, pakai verb ing, tapi maknanya itu masa depan. Jadi ketika kita membuat kesepakatan, itu kita bisa menggunakan ini. Contoh misalkan saya buat kesepakatan bermain bersama teman, saya bisa mengatakan I am playing with my friend, begitu. Itu bukan sedang artinya, tapi akan, tapi dalam makna kesepakatan. I'm not flying with you anymore. Jadi dia marah, karena marahnya dia tidak mau lagi. Jadi dia membuat deal untuk tidak terbang bersama dia anymore, itu lagi. Jadi ini present continuous yang digunakan untuk membicarakan hal akan datang yang berupa sebuah deal atau kesepakatan. Anymore itu sama seperti again, tapi beda penggunaannya. Kalau again itu berarti berulang-ulang, saya tidak main lagi. Tapi kalau anymore ini, contoh misalkan tidak dokter lagi atau pensiun, maka he is not working in hospital anymore. Nah, laginya itu berarti stop. Dia bukan siswa lagi, he is not a student anymore. Seperti itu. The angry bee flew away. Lebah yang marah tersebut terbang jauh. I'll show you. LL itu singkatan dari will. Saya akan menunjukkan padamu. Di bahasa Inggris tidak usah pakai pada ya. I'll show you. The angry bee said. Lebah yang marah tersebut berkata. The angry bee landed on a leaf and waited for the other bee to feel bad. I'm gonna sit here all day. Lebah yang marah tersebut landed, mendarat ya, di sebuah daun, di atas sebuah daun. Landed and waited for, wait itu memang dengan for ya gandengannya, tapi tidak selalu ya. Dan menunggu dia the bee, lebah yang lain, to feel bad, untuk merasa feel itu merasa, bad itu buruk, merasa buruk. Maksudnya tuh dia itu ingin teman-temannya yang lainnya itu juga merasakan keburukan seperti yang dia rasakan. I'm gonna sit here all day. I'm going to, ini selangnya singkatan dari going to, disingkat gonna. I am going to sit gitu. Saya akan duduk. I'm going to sit here. Saya akan duduk di sini all day, sepanjang hari. It was time to go on a flower hunt. All of the bees went looking for flowers together. It was time. Itu bisa artinya dia untuk selain manusia atau itu. Nah, tapi di sini artinya menunjuk pada waktu. Jadi it was time bisa diartikan sekarang waktunya. To go, untuk pergi, to go on a flower hunt, berburu bunga atau perburuan bunga. All of the bees, semua lebah,
went pergi, looking for, look for itu artinya mencari, mencari bunga-bunga bersama. But not the angry bee, he said, only leave being angry. I'll show that bee. The angry bee said, I'm going to sit here all day. Lanjut lagi. Now, kalau pakai now boleh, sebenarnya pakai it saja. It was time for a bee race. Sekarang waktunya untuk lomba lebah. They flew as fast as they could. Mereka terbang as fast as they could. Itu untuk mengatakan secepat, as fast as. Bisa digabung suaranya, as fast as. Secepat yang mereka bisa. Could itu bentuk dari can. As fast as I can. Secepat yang saya bisa. Karena ini cerita as fast as they could. And they all, dan mereka semua had fun racing. Had fun. Had itu mempunyai, tapi di sini artinya bukan mempunyai, berbahagia, balapan. Nah, sedangkan yang satu ini tetap. But now the angry bee, he said, on leave being angry. I'll show that bee. The angry bee said, I'm going to sit here all day. Kemudian, now it was time for the bees to make honey. Sekarang waktunya bagi lebah-lebah tersebut membuat madu. All of the bees worked very hard. Semua lebah bekerja very hard, sangat keras, kerja keras. Hard itu keras, very. And they made, dan mereka membuat, bentuk kedua dari make ya, made lots of honey. Lots of itu banyak. Bedanya lots of dan a lot of itu, kalau lots of ini yang informal, a lot of itu yang formal. Nah, sedangkan yang satu ini, but not the angry bee, he said, only leave being angry. Also that bee, the angry bee said, I'm going to sit here all day. Now it was time for the bees to fly really high up in the sky. They loved seeing who could fly the highest, and they flew up into the cloud. Jadi sekarang waktunya bagi lebah-lebah tersebut untuk terbang really high up, sangat tinggi di langit. Mereka suka see, itu melihat, see yang suka melihat. Ya, memang setelah love itu like atau enjoy itu bentuknya ing. I like fishing, I like cycling, I like running, I love, begitu. Jadi pakai ing di sini. They love seeing who could fly. Siapa yang bisa terbang high itu tinggi, highest paling tinggi. And they flew up, dan mereka terbang ke atas, into the clouds, ke awan. Nah, tapi yang satu ini tidak, dia tetap di sini. Lanjut lagi. But it wasn't working. Working itu bekerja, tapi di sini bisa dilihatkan berfungsi ya. Tapi hal itu tidak berfungsi, tidak berguna, begitu. It was, kalau they pakai wa, kalau it pakai was. It wasn't working. All of the other bees were still happy. Semua lebah yang lain, ada itu yang lain, lebah yang lain masih bahagia, masih gembira. The other bees asked the angry bee. Lebah-lebah yang lain tersebut bertanya, ask, bisa bilang ask atau asked, pakai t, asked. The angry bee bertanya pada lebah yang marah, atau meminta ya, di sini bukan bertanya, meminta, to come, untuk datang, and fly with them, untuk bergabung gitu maksudnya, dan terbang bersama mereka. Tapi dia bilang no, tidak. I'm still mad at him. Mad itu gila ya, tapi di sini artinya marah. I'm still mad at him, said the angry bee. Jadi lebah yang marah berkata, okay, said the bees. Okay, kata lebah-lebah yang lain itu.
We will, itu singkatan ya. Jadi kita bisa bilang we'll see you later then. We'll see you later then. Kami akan menemuimu atau melihatmu later nanti. Dan itu hanya tambahan sih, nggak usah diartikan kemudian. Ya kalau begitu ya udah, kalau begitu saya temui aja nanti lagi ya, begitu. The angry bee, lebah yang marah, started to feel, mulai merasa, a little bit sad. A little itu sedikit, bit juga sedikit sedih. He missed flying, dia rindu terbang, with the other bees, dengan bersama lebah-lebah yang lainnya. And he wanted to go, dan dia ingin pergi, on flower hunts, pergi berburu bunga lagi, again, and help make honey, dan membantu membuat madu. Dia rindu kebiasaan sebelumnya. Kata dia, I could be happy again, the bee said. Saya bisa bahagia lagi, kata lebah tersebut. And I could do all my favorite things, dan saya bisa melakukan semua hal-hal favorit saya. All I have to do, semua, all I have to do itu maksudnya yang have to itu harus, yang harus aku lakukan is forgive. All I have to do is forgive. Yang harus kulakukan adalah, do ini melakukannya, forgive, memaafkan. He thought about it, dia berpikir tentang itu, dari kata think ya, thought. And then kemudian ya, jadi itu tentang subtitle dari video tadi. Karena saya bukan native ya, kalau ada kesalahan bisa koreksi di komen. Oke, that's all from me. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.